Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cara terbaik untuk mengetahui bahwa kamu bisa mempercayai seseorang adalah dengan mempercayainya. Kamulah Takdirku, karya Fitriani Ayu Anwar. Aku memasuki mobil dengan kesal, tetapi aku tidak sampai menutup pintu mobil dengan kasar. Itu bukan aku banget. Aku melirik sekilas ke arah Mas Rafka. Suamiku itu malah ketawa-ketawa tidak jelas. Nyebelin banget. Ketawa terus. Merasa tersindir, Mas Rafka langsung menghentikan tawanya. Marah-marah terus deh, ujarnya sambil mengelus-elus kepalaku. Kenapa? Aku menatapnya tajam. Mas Rafka menggeleng. Jadi mau ikut ke kantor? Mas Rafka menghela napas. Tidak ada pembicaraan setelahnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, menembus keramaian jalan raya ibu kota. Aku tersenyum kecil. Mas Rafka benar-benar membawaku ke kantornya. Laju mobil berhenti di parkiran mobil tempat biasa mobil Mas Rafka terparkir. Kami segera turun. Manisnya Mas Rafka membukakan pintu untukku. Ia mengulurkan tangannya. Sudah seperti pangeran saja. Silahkan Tuan Putri, ujarnya lembut. Aku tak bisa menahan tawaku. Aku menerima uluran tangannya. Kedua pipiku terasa panas. Sepertinya wajahku sudah memerah, menahan malu. Beberapa pasang mata para karyawan Mas Rafka menatap ke arah kami. Mas, diliatin. Biarin aja, ayo. Mas Rafka menarik tanganku agar menggandeng tangannya. Manis sekali. Aku mengangguk saja. Kami berjalan berdampingan menuju kantor Mas Rafka. Tak dapat kusembunyikan kebahagiaanku. Para karyawan yang berpapasan menyapaku dengan ramah. Selamat pagi Pak Rafka, Bu Syakila, sapa Pak Ahmad dengan ramah. Bibirnya tersenyum lebar. Aku dan Mas Rafka membalas senyumannya sambil berkata, pagi juga Pak Ahmad. Sehati, kami serempak mengucapkan itu. Cie, dipanggil Bu Syakila, bisiknya lalu tertawa. Aku mencubit lengan Mas Rafka. Nyebelin ujarku menahan senyuman. Suamiku itu suka sekali menggodaku. Selama perjalanan menuju ruangan Mas Rafka, banyak pasang sorot menatap heran. Aku masih bingung apakah mereka tidak ada yang tahu bahwa aku ini istrinya Mas Rafka. Bukankah Mas Rafka pernah mengatakan bahwa aku istrinya pada saat aku berdebat di sini? Aku salah mengartikan tatapan mereka. Ternyata mereka menatap kagum ke arahku dan Mas Rafka. Tapi iyakah? Apakah itu tatapan kagum? Entahlah apa arti tatapan mereka yang sebenarnya. Selain tatapan yang mereka berikan, para karyawan yang ada di kantor ini juga menyapa kami dan tersenyum ramah. Tapi tunggu, kenapa aku tidak melihat keberadaan Nadira? Bukankah ia adalah sekretarisnya Mas Rafka? Sampai di ruangan Mas Rafka, aku langsung duduk di sofa, menyenderkan kepalaku pada kepala sofa sambil menatap ke arah Mas Rafka yang sudah mengambil posisi di kursi kerjanya. Suamiku ternyata memang sedang sibuk. Lihat saja, ia langsung berkutat dengan berkas-berkas yang ada di hadapannya. Sayang, kamu istirahat aja ya. Aku mau ngurus berkas-berkas ini dulu, ujarnya sambil memamerkan tumpukan kertas itu. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya mas. Refleks aku menoleh saat pintu ruangan Mas Rafka terbuka. Ada seorang perempuan dengan jilbab coklat sebagai penutup kepalanya. Di kantor ini memang diharuskan untuk memakai jilbab untuk semua para karyawan perempuan. Masuk, titah Mas Rafka. Perempuan itu langsung melangkah masuk setelah dipersilakan masuk oleh Mas Rafka. Aku melempar senyuman saat ia menatapku sambil tersenyum. Dia Mbak Siska, perempuan yang sempat bermasalah denganku. Lupakan, aku sudah memaafkannya. Permisi Pak, ini ada beberapa berkas yang harus ditandatangani, ucapnya. Ia menyodorkan benda persegi panjang itu di atas meja Mas Rafka. Mas Rafka mengambil alih berkas itu. Terima kasih, ucapnya lalu mengecek berkas itu. Tangannya dengan lihai membolak-balikan setiap halaman dari lembaran itu. Apa hari ini ada jadwal meeting? Tanya Mas Rafka setelah menandatangani dokumen itu. Tidak ada Pak.
Mas Rafka mengangguk. Kamu boleh pergi. Baik Pak, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mas Rafka. Begitu juga denganku. Bagaimanapun menjawab salam hukumnya wajib. Mbak Siska berbalik hendak melangkah keluar. Ia melewati sambil sedikit menunduk dan tersenyum. Aku membalas senyumannya. Sepeninggalan Mbak Siska, aku baru berbicara. Mas Rafka mendongak menatapku. Kenapa sayang? Bukannya sekretaris kamu itu Nadira ya? Tanyaku. Karena memang setauku Nadira adalah sekretaris Mas Rafka. Iya dulu, kalau sekarang udah enggak. Nadira udah enggak kerja di sini. Dia udah berhenti bekerja. Katanya sih Rizky melarang. Makanya aku mengangkat Siska sebagai pengganti Nadira. Kinerja Siska enggak jauh beda dengan Nadira. Jelasnya membuatku manggut-manggut. Harus dia? Tanyaku. Entahlah, aku merasa tatapan Mbak Siska pada Mas Rafka berbeda. Mungkin hanya perasaanku saja. Enggak harus dia juga sih. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa sih. Kamu enggak suka dia jadi sekretaris aku? Apa perlu aku ganti sama yang lain? Enggak usah ribet. Enggak ribet kok. Kalau emang kamu enggak suka ya udah aku tinggal ganti. Mau aku ganti aja? Enggak usah Mas. Mas Rafka menghela napas. Ya udah kalau gitu. Aku mencibikkan bibirku. Suasana hatiku mendadak buruk. Tidak tahu kenapa akhir-akhir ini moodku suka berubah-ubah. Mas, aku mau pulang. Loh kenapa? Baru juga datang udah mau pulang aja. Kenapa sih? Nggak apa-apa, aku mau ke rumah Nadira. Nanti dulu ya, aku mau ngecek beberapa berkas lagi. Baru aku anterin ke sana. Aku tersenyum kecil. Kamu nggak perlu nganterin aku. Aku bisa pergi sendiri. Aku memasang tas selempangku. Aku berdiri lalu melangkah menuju Mas Rafka. Aku mengulurkan tanganku. Salim, aku mau pergi. Mas Rafka membalas uluran tanganku lalu ia berdiri. Ayo aku antar. Mas Rafka berjalan ke arahku dengan tangan yang masih menggenggam tanganku. Kenapa diam? Ayo aku antar. Terpaksa. Enggak, ayo. Jadi ke rumah Nadira. Aku mendengus. Jadi. Selama perjalanan menuju rumah Nadira tidak ada percakapan apapun. Aku sebenarnya tidak marah dengan Mas Rafka, tapi kesal aja tidak tahu kenapa. Mas Rafka juga dari tadi diam terus. Masa aku sih yang ngajak ngomong duluan? Aku kan ceritanya lagi ngambek. Aku melirik ke arah Mas Rafka. Suamiku itu sama sekali tidak menatapku. Ia lebih fokus menatap jalanan. Aku mendengus sebal. Kupalingkan wajahku. Aku menatap ke arah jendela. Aku menoleh saat merasakan ada yang menyentuh kepalaku. Sayang, panggilnya pelan sambil memegang tanganku. Apa? Jawabku singkat. Kamu marah sama aku? Enggak. Mas Rafka menghela napas. Maaf. Kenapa minta maaf? Kamu gak ada kesalahan. Ada, tapi gak tahu apa. Intinya aku minta maaf. Aneh, minta maaf tapi gak tahu salahnya apa. Aku kembali memalingkan wajahku. Enggak untuk menatap Mas Rafka. Aku masih dalam mode ngambek. Tidak ada pembicaraan lagi setelahnya. Kami sama-sama diam. Beberapa menit kemudian, mobil Mas Rafka berhenti di depan gerbang sebuah rumah yang cukup besar. Rumah itu tak lain adalah rumah milik Rizky dan Nadira. Aku segera membuka seatbelt yang terpasang pada tubuhku. Aku pamit dulu, assalamualaikum. Ujarku setelah berpamitan, aku segera bergegas keluar. Namun sebuah tangan kekar memegang pergelangan tanganku yang membuat pergerakan tubuhku terhenti. Aku menoleh. Kenapa? Aku minta maaf. Aku emang gak tahu salah aku apa, tapi aku yakin aku ada salah. Maaf ya, jangan diemin aku kayak gini. Nanti aku gak konsentrasi kerjanya. Aku gak marah. Kamu marah, aku tahu. Aku minta maaf sayang. Jangan marah lagi. Maafin aku ya. Mas Rafka menggoyang-goyangkan tanganku. Aku mengangguk kecil. Aku maafin aja biar cepet. Aku sebenarnya gak marah, cuma kesal doang. Gak tahu kenapa. Aku mengendikkan bahuku. Mas Rafka mengambil handphonenya, melihat layar ponselnya, lalu tersenyum kecil. Pantesan, kenapa? Tanyaku bingung. 2 hari lagi tanggal 15. Kesayangan aku ini bentar lagi mau datang bulan. Ujarnya sambil terkekeh. Ia mencubit pipiku dengan gemas.
Aku tertawa kecil. Sepertinya memang itu penyebabnya. Setiap kali datang bulan atau sebentar lagi akan datang bulan, aku bawaannya mau marah-marah mulu. Mas Rafka merapikan jilbabku. Nanti aku jemput jam berapa? Aku memajukan bibirku sambil berpikir. Nggak tahu, nanti aku kabarin aja. Mas Rafka mengangguk sambil tersenyum. Aku menarik punggung tangan Mas Rafka lalu menciumnya. Kalau gitu aku pamit. Kamu hati-hati bawa mobilnya. Assalamualaikum. Mas Rafka mengangguk. Ia mencium keningku, kedua pipiku lalu kedua punggung tanganku. Waalaikumsalam, kabarin aku kalau ada apa-apa. Aku mengacungkan jempolku, lalu segera turun dari mobil. Aku melambaikan tanganku saat suara klakson mobil Mas Rafka terdengar. Saat mobilnya sudah hilang dari pandanganku, barulah aku melangkah menuju gerbang rumah Nadira. Assalamualaikum, panggilku dari luar. Tak menunggu lama, seorang laki-laki parubaya datang menghampiriku dan langsung membukakan pintu gerbang. Waalaikumsalam, nyari siapa ya mbak? Tanyanya sopan. Nadira pak, apa Nadiranya ada di rumah? Oh Nyonya Nadira, ada kok mbak. Mari masuk. Nyonya Nadira ada di dalam. Aku mengangguk sambil tersenyum ramah. Aku mengikuti langkah Pak Satpam itu. Ia mengantarkanku menuju pintu masuk. Aku memencet bel rumah beberapa kali sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum Nadira. Nadira, panggilku dari luar. Pintu terbuka, menampilkan wajah Nadira. Waalaikumsalam, gila. Pekiknya heboh. Aku tertawa lalu memeluknya. Kami berpelukan cukup lama. Nadira melepas pelukannya. Kamu apa kabar, Gila? Aku tersenyum. Alhamdulillah baik. Kalau kamu? Alhamdulillah aku juga baik. Gila, aku kangen banget. Nadira memelukku dari samping. Ayo masuk kita ngobrol di dalam. Nadira menarik tanganku agar mengikuti langkahnya. Aku dan Nadira duduk di ruang tamu. Nadira pamit sebentar menuju dapur untuk mengambilkan air putih untukku. Kebetulan pembantu Nadira sedang libur. Nadira datang dengan membawa nampan berisi 2 gelas air putih dan juga setoples camilan lalu meletakkannya di atas meja. Bukan Nadira tak mampu memberikanku lebih dari segelas air putih, tetapi aku yang meminta. Rasa hausku akan lebih cepat hilang jika meminum air putih. Nadira duduk di sampingku. Diminum Kila? Aku tersenyum, lalu meminum segelas air putih itu hingga habis. Haus guys. Ada apa nih tumben-tumbenan kamu kesini? Nggak apa-apa sih, lagi pengen ketemu kamu aja. Iya, kok kamu nggak bilang sih kalau kamu resign dari kantor Mas Rafka? Mendadak Mas Rizky ngelarang aku kerja. Ya udah, aku langsung aja resign. Aku manggut-manggut. Kamu tahu nggak siapa yang gantiin posisi kamu? Nadira menggeleng. Siapa? Mbak Siska. Aku bukannya mau suuson, tapi kok aku ngerasa kalau dia itu suka ya sama Mas Rafka. Siska. Wajar sih kalau Kak Rafka milih dia. Soalnya kinerja dia bagus. Kalau soal dia suka sama Kak Rafka atau enggak, aku sih nggak tahu. Tapi kalau dengar-dengar dari anak-anak di kantor, katanya sih dia emang suka sama Kak Rafka. Tapi semoga aja enggak deh. Aku terdiam sejenak, pikiran buruk langsung terlintas di otakku. Kamu takut dia ngerebut Kak Rafka dari kamu? Aku istrinya, wajar dong kalau aku takut. Nadira mengangguk. Kamu cukup percaya sama Kak Rafka. Lagian nih ya, kalau aku lihat-lihat, Kak Rafka itu cinta banget sama kamu. Kayak gak mungkin banget sih kalau Kak Rafka sampai berpaling ke lain hati. Nadira menggenggam tanganku. Kunci sebuah hubungan itu adalah kepercayaan. Kalian cukup saling mempercayai satu sama lain. Aku menghela napas. Kamu benar, Nat. Nadira tersenyum. Kalau kamu emang takut dan merasa gak tenang, kamu bilang aja sama Kak Rafka, suruh dia untuk ganti sekretaris. Aku yakin Kak Rafka pasti nurutin kemauan kamu. Iya sih, tapi aku takut nanti Mas Rafka mikir kalau aku terlalu cemburuan. Bagus dong kalau kamu cemburu, berarti cinta kamu gak main-main. Tapi semuanya tergantung kamu sih. Apapun keputusan kamu, aku pasti dukung, ujarnya seraya tersenyum. Aku menghela napas sambil tersenyum.
Gak apa-apa deh kalau Mbak Siska jadi sekretarisnya Mas Rafka. Seperti yang kamu bilang, aku cukup percaya sama Mas Rafka. Nadira tersenyum lalu memelukku. Sahabat aku baik dan bucin banget ya sekarang, ujarnya lalu tertawa membuatku ikut tertawa. Bersambung, thank you for watching.